hablum minallah, itu adalah perintah sholat yang langsung diterima oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung diterima oleh beliau dalam perjalanan yang menurut akal sehat, menurut logika tidak mungkin. Tapi jika Allah berkehendak, semua itu bisa terjadi. Itu dia. Nah, apa makna perintah sholat? Perintah sholat adalah, kenapa sampai dengan perjalanannya perintah Allah memerintahkan sholat, sehingga sampai dengan kita melaksanakan sampai dengan 5 kali dalam sehari. Yang tadinya dari 50 terus begini, setelah itu diputuskan terakhir adalah 5 kali dalam sehari kita harus menghadap kepada Allah. Kita menghadap, kita membuat laporan kepada Allah 5 kali. Jadi setiap evaluasi apa yang kita lakukan dari subuh, nanti zuhur kita harus laporan, kita harus menghadap kepada Allah. Terus sehingga kesempatan inilah kita bisa mengevaluasi diri. Sekarang kita melakukan sholat zuhur, nanti asar kita harus. Nah, sehingga jangan sampai nanti kita melapor pada saat asar kita sudah melakukan hal-hal yang tidak baik. Lalu kita akan menghadap nanti pada Allah. Kira-kira begitu pengendalian daripada sholat itu. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Karena sholat itu adalah mencegah kemungkaran, ya, mencegah. Nah, sehingga kalau kita dicegah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jelek, maka tentunya kita akan melakukan hal-hal yang baik jika kita melakukan sholat. Tapi di dalam kehidupan kita banyak kita mengalami, bahkan kita melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang jelek yang kita lakukan, padahal kita sholat. Di mana letak salahnya? Berarti sholatnya yang masih belum benar. Mesti itu terjadi. Kalau sholat kita benar, tidak mungkin, karena Allah sudah memasang seperti itu, karena agar kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang hal-hal yang dilarang kita tidak akan melakukan jika kita sholat dengan benar. Nah, sehingga di dalam kehidupan kita harus pandai-pandai. Oleh karena itu kita harus bisa memberikan apa yang kira-kira yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, berarti kita harus melakukan hal-hal yang baik atau kebaikan di dalam hidup kita. Itu kira-kira kalau kita melakukan sholat dengan benar, maka kita tidak akan bosan-bosan untuk melakukan hal-hal yang baik atau kebaikan, sehingga muncullah BBJL. Jangan bosan, jangan berhenti, jangan capek, dan jangan lelah, kata Pak Rektor. Nah, tapi ini bagus, sehingga mesti akan kita melakukan hal-hal itu jika kita melakukan sholat yang benar. Nah, kalau kita coba kaji lagi, apa kira-kira yang bisa kita hasilkan dari perbuatan baik itu? Kita harus berpikir, kita diberikan pikiran, diberikan akal, ya, jadi harus berpikir. Nah, sehingga di dalam kehidupan ini saya mengibaratkan, nah ini saya mengibaratkan, catat ini, kita ini ibarat, semua kita ini dalam keadaan sekolah. Kita ini sekarang sedang sekolah semua. Sekolah apa? Sekolah kehidupan. Nah, kita sekolah kehidupan, tapi sekolah kita bukan dari jam 7 sampai jam 2 atau sampai jam, bukan. Kita sekolah semua siapapun. Pak Rektor juga sekolah ini.
24 jam kehidupan kita sedang sekolah. Coba kita sekarang mulai mengevaluasi kehidupan kita. Jadi harus mampu kita berpikir. Nah, dalam keadaan sekolah ini kita penuh dengan pembelajaran dari pagi, penuh dengan pembelajaran kehidupan yang kita hadapi. Ada yang jelek, ada yang baik yang kita hadapi dalam kehidupan kita selama 24 jam. Coba ya, masalah ini, semua kehidupan yang kita jalankan, semua kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Ya, tinggal kita yang memilah sekarang. Bagaimana kita memilah yang jelek, yang bagus, semua, sehingga harus kita bisa mengambil keputusan bahwa saya harus memilih yang baik, saya harus melaksanakan yang baik, yang jelek akan saya tinggalkan karena saya sudah dibekali dengan sholat. Itu loh. Nah, di dalam kita menjalankan kehidupan ini, persoalannya apa? Kenapa masih terjadi ada yang melakukan hal yang buruk dan sebagainya, dan yang baik pun apa? Tidak bisa dilaksanakan, tidak diimplementasikan. Ya hanya menerima saja, itulah dia ilmu yang kita terima, tapi tidak bisa dilaksanakan, tidak mau dilaksanakan. Ini persoalannya di sini. Nah, sehingga saya setelah banyak dari membaca, dari mendengar, dari masukan-masukan, ternyata di dalam kehidupan ini salah satu aja kita ambil yang cukup bermanfaat adalah jangan sampai kita berhenti melakukan kebaikan melalui apa? Biasakan untuk bisa memberi, biasakan untuk memberi. Karena dengan cara memberi inilah jalur kita untuk mendapatkan tadi kebahagiaan maupun di dunia maupun di akhirat. Jangan memberi. Jadi jangan berhenti memberi itu cuman sudah toh tadi saya memberikan. Terus jangan lagi nama memberi itu adalah dibatasi hanya berupa duit, hanya berupa bukan. Memberikan kebaikan itu banyak dengan pikiran. Kalau kita tidak punya itu dengan pikiran, dengan tenaga, atau paling sederhana dengan senyum. Tadi Bu Kepala, ya saya tidak punya duit tapi dengan senyum menyenangkan orang, membahagiakan orang dengan senyum. Itu juga dia memberikan. Nah, urusan pahala, urusan itu urusan Allah. Allah yang mengetahui apakah itu bernilai apa tidak. Kembali lagi kita bisa introspeksi, apakah kita ikhlas apa tidak di dalam kita memberi itu. Kalau kita tidak ikhlas, ya percuma, tidak ada nilainya. Gitu loh. Nah, memberi. Ya. Kita masuk sekarang ke arah memberi. Memberi ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau saya kaitkan dengan itu tadi yang idenya Pak Rektor itu BBCL. Jangan bosan, jangan berhenti, jangan capek, dan jangan lelah untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, kenapa saya begini? Saya sampaikan ini karena ini adalah di dalam kehidupan kita, lingkarannya hanya itu, tentang itu. Saya berkisah, saya berikan contoh satu. Dan kenapa harus kita pandai memberi? Satu contoh. Dulu pada saat zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang punya kelebihan, diberikan mukjizat oleh Allah, bisa berkomunikasi langsung dengan Allah tanpa melalui malaikat.
belum mampu diberikan, karena masing-masing nabi itu, nabi dan rasul itu diberikan mukjizat masing-masing. Nah, sementara Nabi Musa adalah bisa berkomunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah langsung. Nah, pada suatu kisah ada di tengah-tengah masyarakat itu ada sepasang suami istri yang selama kehidupannya selalu landa kemiskinan, kekurangan, tidak ada sama sekali, bahkan sampai yang akan dimakan saja tidak ada. Kehidupannya selalu dalam keadaan susah. Akhirnya suatu saat berpikirlah kepada suaminya, ya suami, nah begitu, kenapa hidup kita seperti ini terus? Kita tidak pernah punya apa-apa. Lantas kenapa kita tidak minta tolong kepada Nabi Musa agar kita ini tidak miskin seperti ini, dan kita minta kekayaan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Allah, karena beliau belum mampu. Akhirnya didatangilah Nabi Musa oleh suami istri ini, lantas menyampaikanlah keluh kesahnya, kehidupannya. Langsung disetujui oleh Nabi Musa. Baiklah, kalau gitu saya akan memohon kepada Allah, saya akan menyampaikan kepada Allah agar dia kehidupannya tidak lagi seperti yang saat ini dialami. Begitu disampaikan, dijawablah oleh Allah, baik si fulan, orang tersebut, akan saya kabulkan permintaannya, tapi saya hanya akan bukakan satu pintu rezeki. Saya akan bukakan satu pintu rezeki dan selama 1 tahun. Nah, disampaikan oleh kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menyampaikan, baiklah, Allah akan memberikan rezeki melalui satu pintu dan hanya selama 1 tahun. Lantas, ya alhamdulillah, ya terima. Secara bertahap, tiba-tiba kekayaannya melimpah. Tapi si orang miskin ini lain. Begitu dalam keadaan kaya, dia menyampaikan kepada suaminya, hai suamiku, kita akan kaya hanya selama 1 tahun. Sehingga bagaimana kalau kekayaan kita ini kita manfaatkan untuk membantu orang, bersedekah dan sebagainya. Setiap orang dia bantu dengan kekayaan yang diberikan. Dia niatkan selama hidup kita, mumpung kita diberikan kekayaan selama 1 tahun. Nah, jadi niatnya sudah bagus sekali. Setelah berjalan selama 1 tahun tidak terasa, ternyata dia masih kaya, bahkan lebih dari setahun dia masih kaya, berlimpah kekayaannya. Lantas apa? Nabi Musa terkejut. Padahal Allah sudah menyampaikan bahwa dia akan diberikan kekayaan hanya 1 tahun. Kenapa kok lebih? Kok masih kaya? Baliklah berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, kenapa kok dia sudah 1 tahun kok masih kaya? Insyaallah, disinilah dia kaitan tadi yang memberi tadi. Allah menyampaikan, ternyata dia itu sangat luar biasa. Saya, kata Allah gitu, jadi Allah malu karena melihat hambanya melebihi dari kemuliaan Allah, kemurahan Allah, melebihi. Karena apa? Dia bisa memberikan orang sebanyak mungkin, membuka banyak pintu rezeki kepada orang banyak. Orang ini, sementara Allah hanya membuka 1 pintu. Lantas Allah, saya malu, aku malu, gitulah kira-kira jawabannya kalau bahasanya, aku malu. Ternyata hambaku ada yang lebih mulia, sehingga aku teruskan rezekinya.
agar dia bisa banyak memberikan kepada orang lain. Terus seperti itu. Nah, jadi dia sudah membuka pintu rezeki kepada orang banyak. Oleh karena itu, jika kita bisa melakukan itu, tidak berhenti untuk melakukan sedekah, membantu orang dan sebagainya, maka Allah akan menambah rezeki kita.